Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista, NIM 200210502-053, Prodi Teknik Komputer kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal teknologi layanan jaringan. Latar belakang. Di dalam kehidupan, setiap orang saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga menimbulkan interaksi sosial interaction secara kodrati. Setiap orang, siapapun itu, senantiasa terlibat dengan komunikasi. Tentu saja, hal itu merupakan konsekuensi dari adanya hubungan sosial relation. Di dunia radio, seorang penyiar dituntut untuk mampu menguasai dan membentuk suatu hubungan dengan para pendengar, sehingga terjalin suatu komunikasi dan interaksi yang berdampak pada keberhasilan suatu program acara. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang di dalamnya adalah sejumlah komponen atau unsur yang mencakup kegiatan tersebut. Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan antara komunikator dan komunikan. Komunikasi akan berlangsung selama ada kesamaan makna di dalam sesuatu yang dipercakapan atau disampaikan. Unsur-unsur dalam komunikasi dapat digambarkan menjadi 4 bagian, yaitu komunikator pengiriman pesan, media, channel, komunikan, pihak penerima pesan. Dalam komunikasi, seseorang tidak terlepas yang namanya sebuah teknologi informasi agar saling dapat berhubungan dan berinteraksi antara komunikan dan komunikator. Teknologi informasi yaitu ilmu yang mencakup teknologi komunikasi untuk memproses penyimpanan data yang mengirimkan informasi melalui jalur komunikasi yang cepat. Teknologi informasi dan komunikasi TIK adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengiriman ke penerima. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga dihubungkan dengan menggunakan perangkat keras dan lunak untuk menghasilkan dan menyampaikan informasi dengan cepat dan efisien. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan efisien yaitu televisi, telex, telepon, faksimiles, email, dan voximiles. Teknologi informasi dapat dimaksudkan sebagai penyebaran dan pemanfaatan suatu informasi. Selain penyangkut perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software, teknologi ini juga memperhatikan kepentingan manusia dalam pemanfaatannya. Seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, maka semakin banyak pula orang yang menggunakan teknologi informasi. Karena pentingnya teknologi informasi, maka sekarang banyak perusahaan, kampus, pondok pesantren, sekolah, lembaga sosial, maupun instansi lain merancang sebuah teknologi informasi dengan kualitas jaringan komputer yang baik. Banyaknya kebutuhan akan akses yang komunikasi menuntut kinerja jaringan harus berada pada kondisi yang baik. Maka operator jaringan dan internet service provider ISP harus dapat memecahkan masalah utama yaitu dengan menyediakan menyediakan kinerja layanan yang bagus untuk dapat memberikan layanan yang nyaman kepada pengguna. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, maka penyusun membuat proposal yang berjudul Teknologi Layanan Jaringan. Rumusan masalah. Untuk memudahkan pembahasan, maka kami menyusun rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Apa itu teknologi layanan jaringan? 2. Apa saja jenis-jenis teknologi layanan jaringan?
3. Bagaimana perkembangan teknologi layanan jaringan dari masa ke masa. Tujuan rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan ini adalah untuk mengetahui 1. Mengetahui apa yang dinamakan teknologi layanan jaringan. 2. Mengetahui jenis-jenis teknologi layanan jaringan. 3. Mengetahui perkembangan teknologi layanan jaringan dari masa ke masa. A. Teknologi layanan jaringan. Teknologi layanan jaringan adalah teknologi yang dirancang dan dibangun untuk melayani pengguna yang menggunakan berbagai macam perangkat yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membangun dan merancang sebuah jaringan yang sangat efektif, yang mana kehadirannya dari jaringan tersebut diperlukan untuk suatu standar guna sebagai penjamin compatibility, interoperability, hingga kinerja yang disyaratkan secara ekonomis. Standar tersebut bersifat terbuka dan dibutuhkan untuk melakukan interkoneksi antar sistem, antar perangkat, maupun sistem jaringan yang berasal dari vendor atau operator yang berbeda. Teknologi layanan jaringan adalah sistem materi standarisasi. Sebelumnya telah sedikit disinggung bahwa teknologi layanan jaringan adalah sistem yang memiliki materi standarisasi, di mana yang menjadi ukuran standarnya ada dalam protokol yang dipergunakan. Protokol merupakan suatu aturan yang bersifat mengatur atau memberikan izin ketika terjadinya hubungan antar lebih dari suatu komputer. Secara umum, protokol digunakan sebagai komunikasi real-time dengan menggunakan standar tertentu untuk mengatur setiap struktur dari informasi dalam penyimpanan jangka panjang. Kendari demikian, sangatlah sulit untuk melakukan generalisis terhadap protokol. Hal ini yang disebabkan karena protokol mempunyai banyak variasi dalam setiap penggunaannya agar mudah dipahami. Di sini juga akan disebut mengenai tujuan penggunaan protokol yang bervariasi. Tujuan penggunaan protokol melakukan proses deteksi terhadap ada atau tidaknya koneksi fisik yang terhubung dengan komputer atau mesin lainnya. Yaitu 1. Melakukan metode dalam proses jabat tangan. 2. Melakukan proses negosiasi dalam berbagai macam karakteristik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 3. Melakukan proses pengaturan untuk mengawali dan mengakhiri suatu pesan atau sinyal. 4. Melakukan proses pengaturan untuk melakukan format pesan yang digunakan. 5. Melakukan penentuan langkah maupun tindakan ketika terjadi kerusakan pada pesan atau pesan ketika pesan tidak disempurna. 6. Melakukan proses deteksi untuk mengetahui terjadinya kerugian yang berhubungan pada jaringan dan akan melakukan tindakan sebagai solusinya. Digunakan untuk mengakhiri setiap proses dari suatu koneksi yang sebelumnya telah berjalan. B. Jenis-jenis layanan jaringan. Yaitu 1. VoIP adalah teknologi memungkinkan panggilan suatu jarak jauh melalui jaringan internet. Data suara dikonversi menjadi kode digital dan mengalir melalui jaringan yang mengirim paket data, bukan melalui saluran telepon analog normal. Dalam komunikasi VoIP, pengguna membangun koneksi telepon melalui terminal dan dalam bentuk PC atau telepon biasa. Dalam percakapan telepon melalui VoIP, banyak manfaat dalam hal biaya jauh lebih murah daripada dengan tarif telepon tradisional, karena pada sebuah jaringan mempunyai sifat global.
2. Firewall merupakan dinding yang tidak dapat mudah terbakar yang akan mencegah kebakaran penyebar ke seluruh bangunan. Misalnya rumah mempunyai sebuah firewall antara ada sebuah generasi dari rumah sebagai mencegah terjadinya kebakaran yang mengancam generasi dari kamar lainnya. 3. Subscriber. Subscriber adalah data digital yang disalurkan melalui kabel yang digunakan di dekat jaringan telepon lokal. Tergantung pada teknologi DSL. Kecepatan unduh DSL biasanya berkisar dari 128 KB hingga 24 KB. Kecepatan unggah DSL lebih rendah dari versi ADSL dan sama untuk SDSL. 4. Standar internet. Standar internet adalah spesifikasi normatif teknologi atau metode yang berlaku untuk internet. Standar internet yang dibuat dan diterbitkan oleh Internet Task Force. 3. Bandwidth rate. Bandwidth rate adalah nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit detik atau lebih umum sebagai bit detik BPS antar service dan klien dalam waktu tertentu. C. Perkembangan teknologi layanan jaringan dari masa ke masa. 1. Koneksi 1 GB. Generasi pertama atau lebih dikenal 1 GB adalah koneksi yang hanya bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sebatas telepon saja. Koneksi 1 GB diperkenalkan pada 1997 dengan kecepatan koneksi yang paling rendah di antara yang lainnya. Kita bisa mengenalnya dengan istilah koneksi GPRS. Seperti gambar ini. Koneksi 2 GB. Pada 1998, koneksi 2 GB diperkenalkan sebagai koneksi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan koneksi sebelumnya yaitu 1 GB. Kecepatannya mencapai 100 kbps dan sudah bisa digunakan untuk mengirim pesan teks dan gambar. Koneksi generasi kedua dikenal sebagai koneksi EDGL. 3. Koneksi 3 GB. Koneksi 3 GB merupakan koneksi yang lebih cepat dibandingkan 2 GB dan diperkenalkan pada 2001. Dengan koneksi ini, maka proses pengiriman gambar dan lebih mudah untuk membuka media sosial jadi lebih cepat dengan koneksi 3 GB. Koneksi 4 GB. Jika suka melakukan video call atau streaming video, tentu saja kamu telah menggunakan koneksi 4 GB. Penggunaan media penyimpanan digital atau cloud juga mulai populer sejak ada koneksi 4 GB. Koneksi generasi keempat ini mulai diperkenalkan sejak 2009. Koneksi 5 GB. Saat ini masih dalam proses perkembangan adalah koneksi generasi kelima atau 5 GB. Bahkan kecepatan transfer datanya mencapai 1 GB per detik. Meski belum diperkenalkan saat ini, sudah banyak tak sabar buat mencicipi koneksi 5 GB ini. Metode penelitian. Metode penelitian berikut ini merupakan metode penelitian layanan jaringan yang digunakan, yaitu pengembangan jaringan meliputi beberapa metode penelitian. Metode penelitian ini dapat dilihat sebagai gambar flowchart berikut. Menyelesaikan masalah flowchart, yaitu latar belakang, rumusan masalah,
tujuan rumusan masalah, teknologi layanan jaringan, jenis layanan jaringan, perkembangan layanan jaringan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.